pelaku pembunuhan terhadap anak pengurus parpol di Kota Cilegon, Banten ditangkap. Pelaku pembunuhan nyaris babak belur dihajar massa setelah ditangkap polisi di Kota Cilegon, Banten. Setelah diperiksa petugas, pelaku merupakan pembunuhan terhadap Muhammad Excel Harman Miller, anak pengurus parpol yang ditemukan tewas berlumuran darah di rumah mewahnya pada 16 Desember 2025 lalu. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman untuk mencari petunjuk lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Video ini. Curi rumah, Curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Sebelumnya pemirsa, insiden berdarah terjadi di sebuah rumah mewah milik petinggi salah satu partai politik di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3 Kota Cilegon. Seorang bocah 9 tahun yang merupakan anak pemilik rumah ditemukan meninggal secara mengenaskan. Jelas pakai siapa mengalami kemerah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam, Mas Reza. Malam, Mas. Baik, Mas Reza, seperti apa Anda menganalisis terkait kasus pembunuhan Muhammad Excel, anak pengurus parpol ini? Kapolda Banten menyebut bahwa pelaku pencurian ini merupakan spesialis pencurian rumah kosong. Kalau pelaku pencurian ini dianggap sebagai orang yang juga melakukan pembunuhan di rumah sebelumnya, mengapa justru di rumah sebelumnya dia tidak juga melakukan pencurian? Karena sekali lagi semestinya kalau dia merupakan pelaku spesialis pencurian rumah kosong, maka sepatutnya dia tidak hanya melakukan pencurian di rumah anggota DPRD, tapi dia juga akan mengambil barang berharga di TKP yang sebelumnya menjadi lokasi pembunuhan. Jadi ada kejanggalan di situ. Bagaimana kita bisa memahami ada seorang pelaku yang katakanlah sama, melancarkan aksinya di dua tempat yang berbeda, tapi di lokasi pertama dia tidak mengambil barang apapun, berarti dia tidak mencuri apapun. Sementara di lokasi kedua, justru dia mencuri. Bagaimana kita bisa memahami konstruksi berpikir dan konstruksi situasi yang digambarkan oleh Kapolda Banten? Saya pribadi tidak bisa memahaminya. Ya, menurut Anda berarti polisi terlalu cepatkah dalam menyimpulkan bahwa pelaku ini merupakan pencuri dari rumah mantan anggota DPRD? Berdasarkan apa yang saya simak di media massa, tampaknya Polda Banten justru berhadapan dengan sekian banyak kendala. Pertama misalnya, CCTV disebut-sebut sudah rusak sejak sekian lama. Walaupun tetap menjadi pertanyaan apakah rusaknya itu dikarenakan faktor teknis atau karena faktor manusia. Yang kedua, Polda Banten hingga saat ini tidak pernah menyebarluaskan sketsa wajah pelaku pembunuhan. Padahal, kalau memang Polda Banten sudah memeriksa sekian banyak saksi dan keterangan para saksi itu berharga, semestinya menurut saya Polda Banten bisa menyusun sketsa wajah pelaku pembunuhan lalu menyebarluaskannya ke masyarakat. 3. Polda Banten juga tidak menemukan adanya jejak-jejak kejahatan si pelaku pembunuhan. Misalnya sidik jari, ataukah DNA, ataukah rambut dari orang yang dianggap sudah melakukan pembunuhan. Vakumnya bukti-bukti semacam itu, tiba-tiba saja Polda Banten mengatakan pelaku pencurian adalah juga pelaku pembunuhan. Bagaimana publik bisa diyakinkan bahwa Polda Banten sudah melakukan pengecekan terhadap sama atau berbedanya wajah orang yang melakukan pencurian dengan wajah orang yang melakukan pembunuhan? Sidik jari mereka sama atau tidak? DNA mereka sama atau tidak? Nah, minimnya atau bahkan nyaris tidak adanya bukti-bukti fisik semacam itu menjadi dasar bagi saya untuk menduga bahwa simpulan pelaku pencurian adalah sama dengan pelaku pembunuhan boleh jadi didasarkan pada keterangan si pelaku pencurian yang dalam tempo singkat anggaplah sudah diinterogasi oleh sekian banyak personel kepolisian. Dalam keadaan syok karena ditangkap oleh polisi, kemudian diinterogasi,
apalagi seandainya interogasinya sifatnya abusif, mengandung kekerasan di dalamnya, maka boleh jadi pelaku pencurian itu akan mengatakan apapun yang diinginkan oleh pemeriksanya, bukan menyampaikan apa yang sesungguhnya menjadi kenyataan situasi di lapangan. Dengan kata lain, saya khawatir bahwa pengakuan pelaku pencurian adalah sama dengan pelaku pembunuhan, boleh jadi datang sebagai bentuk coerced false confession, keterangan palsu yang diberikan oleh si pelaku lebih karena dia berada di bawah tekanan pemeriksa, bukan berdasarkan situasi nyatanya. Baik, ada kemungkinan keterangan palsu yang diberikan dari pelaku pencurian karena memang mungkin berada di dalam tekanan ketika diinterogasi oleh pihak kepolisian. Namun apakah pernyataan ini bisa menjadikan salah satu dasar bahwa memang benar adanya pelaku pencurian ini sama dengan pelaku pembunuhan dari anak anggota parpol ini? Dalam proses hukum, apalagi nanti di persidangan, tentu kita berharap bahwa terdakwa akan menyampaikan hal dengan sejujur-jujurnya. Tapi hitung-hitungan, kalaupun terdakwa ternyata memilih berdusta, berbohong, menutup-nutupi apapun, itu tanda petik terserah dia. Kenapa? Karena proses penegakan hukum, termasuk persidangan, sesungguhnya mengandalkan pada pembuktian, bukan pada pengakuan. Itu artinya, anggaplah pengumuman Polda Banten ini kita anggap sebagai sebuah hal yang positif. Tapi ingat, itu tidak memadai bagi terselenggaranya proses hukum yang lempeng sampai di persidangan nanti. Karena sekali lagi, proses hukum, proses persidangan tidak mengandalkan pada pengakuan, melainkan pada pembuktian. Selama bukti-bukti yang diperoleh oleh Polda Banten belum memadai, belum sampai pada 2 alat bukti, sebagaimana saya katakan tadi, nyaris tidak ada bukti fisik yang diperoleh oleh Polda Banten, maka apa boleh buat? Pembuktian akan menjadi sangat-sangat lemah. Kalau pembuktiannya lemah, maka apa boleh buat? Semestinya hakim akan memutus bahwa tidak terbukti terdakwa sudah melakukan pembunuhan. Melakukan pencurian, tampaknya iya, karena OTT, operasi tangkap tangan. Dia tertangkap basah sedang melakukan pencurian di rumah tersebut. Tetapi apakah serta-merta kita harus percaya pada pernyataan polisi bahwa pelaku pencurian adalah sama dengan pelaku pembunuhan? Sekali lagi, dibutuhkan paling sedikit 2 alat bukti. Oke, pembuktian di persidangan akan bersifat lemah karena memang sampai dengan saat ini belum ada barang bukti yang secara real begitu dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Lalu seperti apa Mas Reza melihat untuk mengungkap kasus yang memang membunuh anak dari politikus ini, Mas Reza? Pertama, Polda Banten harus sungguh-sungguh bisa menemukan bukti-bukti yang otentik bahwa pelaku pencurian adalah juga pelaku pembunuhan. Itu artinya Polda Banten harus kembali ke TKP pertama, yaitu lokasi pembunuhan, guna menemukan adakah jejak-jejak pelaku yang ternyata sama dengan apa yang dimiliki oleh pelaku pencurian. Pada titik itu sungguh-sungguh saya berharap bahwa Polda Banten tetap bekerja secara proporsional, prosedural, dan profesional. Jangan sampai merekayasa cerita, atau menanam bukti, atau melakukan intimidasi dalam proses interogasi, yang seolah-olah memaksa Polda Banten untuk memastikan bahwa apa yang sudah diumumkannya adalah benar adanya. Pelaku pencurian adalah pelaku pembunuhan. Itu langkah pertama yang bisa dilakukan. Yang kedua, saya ingin membesarkan hati teman-teman di Polda Banten bahwa ada data global yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan kasus pembunuhan hari ini ternyata jauh lebih rendah daripada 10 tahun lalu. Yang ingin saya katakan adalah data global itu menunjukkan kompleksitas pengungkapan kasus-kasus pembunuhan yang dari waktu ke waktu terus bertambah, terus meningkat. Nah, berpijak pada data global itu, maka semestinya Polda Banten juga bisa mengatakan bahwa kami belum bisa mengungkap kasus pembunuhannya. Atau bahkan kasus pembunuhan ini kami simpan di dalam laci sampai kami berhasil menemukan bukti-bukti yang meyakinkan. Kalimat rendah hati semacam itu sepatutnya dikemukakan oleh Polda Banten sekiranya, sekali lagi, memang Polda Banten belum menemukan bukti yang memadai terkait dengan siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan di TKP yang pertama. Baik. Terima kasih atas insight Anda, Mas Reza. Kita nantikan bagaimana proses selanjutnya. Selamat malam dan juga salam sehat selalu, Mas Reza.